Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3291, Kenangan Menyakitkan Qinglong dan yang lainnya. Pada saat ini, Xiao Feng bahkan menutup matanya. Karena takut melihat Gong Qianqiu muncul di sini. Masalah itu sangat besar, dan Anda tidak dapat menghapusnya bahkan jika Anda melompat ke Sungai Kuning. Keanehan Xiao Feng diperhatikan oleh Ye Junlin. Namun, dia pikir itu karena Xiao Feng tidak bisa melihat 5 orang Qinglong menahan rasa sakit seperti itu. Jadi dia menutup matanya. Bagaimanapun, dia selalu merasa bersalah tentang hal itu. Tidak masalah. Waktu berlalu setiap detik. Sebuah gambar disajikan dengan jelas. Jika waktu memungkinkan, kelompok orang ini bisa mengeluarkan dinamika. Tunggu. Setelah beberapa saat, Ye Junlin berseru. Bahkan Su Qingya dan yang lainnya hampir tidak bisa menahan seruan mereka. Karena kelompok kekuatan terakhir yang menemukan 5 orang Qinglong muncul di gambar. Itulah pembunuh yang sebenarnya. Mereka seragam mengenakan jubah hitam, dan mereka tidak bisa melihat wajah mereka sama sekali, yang tampak sedikit aneh. Bahkan dibandingkan dengan divisi Zenmo lainnya, tampaknya tidak pada tempatnya. Melihat kelompok orang ini, Su Qingya dan yang lainnya sudah mengambil keputusan. Meskipun mungkin diasumsikan bahwa itu adalah mereka sebelumnya. Tapi di mana Anda bisa melihat gambarnya secara langsung? Xiao Feng ketakutan oleh seruan semua orang. Saya pikir itu Mia Qiaqi. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa semua orang sedang menatapnya sekarang. Dia segera membuka matanya. Ternyata tidak ada yang melihatnya. Sebaliknya, lihatlah beberapa pria berjubah hitam misterius di potret itu. Dia menghela napas lega. Fokus pada orang-orang ini, kata Ye Junlin. Dia menatap Su Qingya dan yang lainnya dalam-dalam. Namun, mereka tidak diidentifikasi di tempat. Sebaliknya, tetap menunggu. Pada saat ini, setelah mengingat orang-orang berjubah hitam ini, 5 orang Qinglong benar-benar jatuh ke dalam kegilaan. Mereka puluhan kali, atau bahkan ratusan kali, lebih intens dari situasi sebelumnya. Data fisik meroket. Mereka sangat menderita secara psikologis. Melihat hal ini, sebenarnya sudah tidak terpisahkan. Pembunuhnya kemungkinan besar adalah orang-orang ini. Di hadapan sisa divisi Zenmo dan orang-orang ini, reaksi kelima Qinglong benar-benar berbeda. Emosi terlalu tinggi. Pasti ada yang salah dengan itu. Su Qingya dan yang lainnya juga terkejut. Tanpa diduga, hal-hal di dunia sekuler ini benar-benar menunjukkan penampilan si pembunuh. Ini terlalu menakjubkan. Meskipun saya tidak bisa melihat wajah secara spesifik, saya menunjukkan semua bentuk tubuh dan pakaian. Seperti inilah penampilan mereka. Lanjutkan, lanjutkan. Dengan upaya semua pihak, semuanya berlanjut. Penyiksaan psikologis dari 5 Qinglong baru saja dimulai. Kemudian datanglah cobaan terbesar mereka. Tidak apa-apa untuk bertahan hidup di masa lalu. Tetapi jika tidak bertahan, diperkirakan kehidupan ini akan musnah. Ye Junlin sebenarnya sangat khawatir. Tidak ada yang bisa mengatakan itu. Tapi tidak mungkin. Level ini harus dengan cara mereka sendiri. Dalam ingatan beberapa orang berikutnya, itu benar-benar orang-orang ini. Lingkungan juga segera berubah. Kenangan sebelumnya semuanya ada di divisi Tenjin. Tapi lingkungan berikutnya tampaknya berangkat dari Tenjinji. Semua orang juga mengerti bahwa ada kemungkinan besar bahwa 5 orang Qinglong dibawa ke tempat lain dari divisi Tenjin. Akhirnya, lingkungan berubah ke tempat di mana mereka berada, yaitu tempat di mana tulang akar dari 5 Qinglong ditransplantasikan. Di sini, mereka mulai paling menderita. Di bawah keadaan terhipnotis, mereka mudah tersinggung dan gelisah, dan mereka tidak bisa menahan diri sama sekali. Mereka akan mengingat adegan paling menakutkan dalam hidup mereka. Bisakah kamu tidak begitu bersemangat? Dalam potret itu, ada juga potret para pembunuh. Dari beberapa orang di awal, menjadi beberapa lusin orang kemudian. Mereka semua berseragam,
meski wajah mereka tidak terlihat jelas. Tetapi beberapa detail terungkap sepenuhnya. Lagi pula, mereka mengingat adegan saat itu terlalu dalam. Tidak ada detail yang luput. Jadi sekarang detailnya keluar. Bab 3292, Bayangan Terbesar. Pisau roh patah. Dan alat lainnya, semua disajikan satu persatu. Apapun dalam ingatan King Long Five dapat disajikan. Ini mengejutkan Su Qingya dan yang lainnya. Sekarang mereka semua tercengang. Ye Junlin benar-benar dapat menemukan pembunuhnya. Ledakan. Tiba-tiba memikirkan sesuatu. Mereka tidak bisa menahan keringat dingin. Ini jelas ditemukan oleh Ye Junlin sendiri. Jangan biarkan mereka menyalahkan diri mereka sendiri karena membocorkannya. Akibatnya, Paviliun Utara menderita. Mereka sangat takut akan hal ini. Menurut postur ini, itu benar-benar dapat ditemukan. Pada saat ini, penyiksaan King Long dan yang lainnya juga mencapai tingkat rasa sakit yang nyata. Sakit untuk mati. Banyak orang menangis ketika mereka tidak bisa menontonnya. Junjun mengepalkan tinjunya erat-erat, menyemangati King Long dan yang lainnya. Xiao Feng merasa sangat bersalah. Bagaimanapun, itu semua ada hubungannya dengan dia. Dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, biarkan aku membantu mereka. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tidak. Level ini pasti terserah mereka. Tidak ada yang bisa membantu mereka. Ye Junlin menghentikannya. Semua orang hanya bisa menonton. Ini mungkin doa dalam hati. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Adegan paling menakutkan dalam ingatan 5 orang King Long muncul. Selain jubah hitam itu, ada juga Master Tulang. Ketika semua orang melihatnya, bukankah Master Tulang yang mati? Benar. Pihak lain benar-benar ingin menghancurkan semua bukti. Pada saat ini, itu juga saat yang paling sulit dan menyiksa di King Long dan ingatan mereka. Artinya, proses di mana Master Tulang menggali tulang akar mereka. Penyiksaan seperti neraka dimulai. Tapi Ye Junlin mengerutkan kening. Saya pikir setelah potret Master Tulang ini muncul, King Long dan rasa sakit mereka akan mencapai maksimum. Mereka bisa melewati ini. Akibatnya, tidak ada yang mengira ini baru permulaan. Bukan tempat yang paling menyakitkan. 5 orang King Long semakin menyakitkan. Cukup di luar kendali. Sepertinya mereka kesulitan melewati ini. Itu menyakitkan. Ye Junlin mengepalkan tinjunya dengan erat. Yang lain juga berwajah muram, menatap tajam. Apa yang terjadi? Mungkinkah yang membuat mereka paling takut masih tertinggal? Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Yang lain juga sangat khawatir tentang situasi King Long dan yang lainnya. Tapi semua orang tidak bisa membantu, jadi mereka hanya bisa menonton. Itu semua terserah mereka. Benar saja, Ye Junlin menebaknya dengan benar. Bukan Master Tulang dan orang berjubah hitam yang paling takut pada 5 orang King Long. Tetapi orang-orang yang ingin mentransplantasikan tulang akar mereka. Dia juga tuan muda berjubah hitam. Ini adalah bayangan terbesar King Long dan yang lainnya. Bahkan jika itu sekilas, itu sangat membekas di benak mereka. Bagaimanapun, tulang akar mereka diambil oleh pria ini dan ditransplantasikan ke tubuhnya. Segera, penampilan orang ini dalam ingatan 5 orang King Long muncul. Su Qingya dan yang lainnya juga mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka juga ngeri. Mungkinkah orang yang telah mentransplantasikan tulang akar dari 5 orang King Long akan muncul secara langsung? Mereka mulai merasa tidak nyaman. Nafasnya juga terasa berat dan cepat. Siapa itu? Sekarang mereka merasa ada orang di balik kekuatan itu. Hanya tidak tahu siapa. Tetapi orang yang dapat mengendalikan kelompok kekuatan ini seharusnya tidak ada. Dan ada alasan penting lainnya. Jadi mereka sedikit takut. Karena takut melihat sosok atau wajah yang familiar. Ye Junlin dan yang lainnya juga gugup. Ada perasaan kenal langsung dengan Big Boss. Entah kenapa, bayangan Gong Qianqiu tiba-tiba muncul di benak Xiao Feng. Bahkan dia sendiri terkejut. Dia tidak berani melihatnya. Jika demikian, itu akan terlalu berlebihan.
Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Kelima Qinglong juga sangat kesakitan, dan mengeluarkan jeritan yang menusuk hati. Uci-uci. Seseorang sudah terengah-engah. Akhirnya, setelah banyak panggilan, itu muncul. Bab 3293, Piton Raksasa Menelan Totem Langit. Cangkok tulang akar asli ini telah muncul. Semua orang menoleh, menatap potret yang perlahan terbentuk. Ah, begitu. Potret itu keluar, semua orang berseru kaget. Mengecewakan hanya bagian belakang. Tidak positif. Dari ingatan 5 orang Qinglong, pembunuh sebenarnya hanya memiliki punggungnya. Tidak bisa melihat bagian depan sama sekali. Ye Junlin juga merasa lega pada saat ini. Jika 5 orang Qinglong benar-benar melihat bagian depannya, 5 orang Qinglong tidak akan hidup. Orang-orang memotong rumput liar di tempat. Apakah Anda masih akan meninggalkan 5 orang Qinglong menunggu untuk diselamatkan sendiri? Itu keluar dari pertanyaan. Dan dari perspektif menyingkirkan Master Tulang ini, pihak lain tidak akan meninggalkan petunjuk yang berguna. Oleh karena itu, normal bagi 5 orang Qinglong untuk tidak melihat punggungnya. Tapi yang menarik, punggung ini tidak memakai baju. Bagaimanapun, tulang akar harus ditransplantasikan pada waktu itu, dan tulangnya sendiri harus digali sehingga 5 orang Qinglong dapat ditransplantasikan ke miliknya sendiri. Jadi ciri-ciri punggung tersaji lengkap. Secara khusus, ada pola di bagian belakang, pola ular piton raksasa yang menelan langit. Ini menarik perhatian Ye Junlin. Apa yang diwakili oleh pola ini? Sebuah kekuatan atau totem. Selama Anda tahu arti dari pola ini, Anda pasti akan dapat menemukan seseorang. Hah. Setelah melihat polanya, Su Qingya dan yang lainnya juga cukup bingung. Saya bahkan tidak tahu siapa yang membuat pola ini. Sepertinya pola ini belum pernah muncul sebelumnya. Kali ini mereka benar-benar tidak tahu. Mereka tahu identitas pria berjubah hitam itu. Tetapi mereka benar-benar tidak mengenal orang ini dan pola di belakang mereka. Dan pola ular sanca besar yang menelan langit ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan orang-orang berjubah hitam. Totem orang tidak seperti ini. Siapa ini? Dan dari potret tersebut terlihat bahwa sekelompok orang berjubah hitam sangat menghormati orang ini. Itu juga dalam proses melindungi tulang akar transplantasi. Siapa yang bisa memimpin kelompok orang ini? Ini di luar jangkauan imajinasi mereka. Mungkin ayah mereka dan bahkan leluhur Beige Sunshine harus mengetahuinya. Ini sama sekali bukan karakter yang bisa mereka sentuh. Dalam sekejap mereka merinding karena hal-hal mungkin lebih serius dari yang mereka kira. Lebih terlibat. Mereka sedikit menyesalinya. Jika saya tahu sebelumnya, saya tidak akan terlibat dalam masalah ini. Mungkin sudah berakhir sekarang. Semua orang berpikir berbeda sekarang. Setelah memastikan bahwa tidak lama lagi, Xiao Feng diam-diam mengutuk dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada diri Anda? Dia bahkan berani meragukan Gong Qianqiu. Anda seharusnya tidak memiliki pikiran buruk tentang dia. Saya sangat buruk sehingga saya berani meragukan Gong Qianqiu. Dia tidak sabar untuk menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Hatinya dipenuhi rasa bersalah terhadap Gong Qianqiu. Orang-orang sangat membantu Anda. Jika bukan karena mereka, Anda mungkin sudah mati. Akibatnya, Anda masih meragukan orang. Xiao Feng, kamu harus mati. Saya bersumpah demi Xiao Feng bahwa saya tidak akan pernah meragukan Gong Qianqiu di masa depan. Xiao Feng diam-diam bersumpah dalam hatinya. Setelah Ye Junlin mempelajari ular sanca raksasa yang menelan pola langit untuk sementara waktu, matanya tertuju pada Su Qingya dan yang lainnya. Apakah kamu tahu pola ini? Ye Junlin bertanya. Su Qingya menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak tahu. Aku belum melihatnya. Su Longri dan yang lainnya juga menggelengkan kepala. Saya tidak tahu sama sekali tentang ini. Tetapi jika kamu memecahkan polanya, kamu akan tahu siapa itu. Su Longri mengatakan omong kosong. Ye Junlin memutar matanya ke arahnya. Aku tidak bisa melihat punggung semua orang di divisi setan kota, kan? Mereka harus telanjang.
Bagaimana mungkin? Menjadi divisi setan kota. Di dalam, Su Qingya segera berjanji. Mereka hanya ingin pergi dengan cepat. Jangan sampai Ye Junlin meminta pria berjubah hitam ini lagi. Tapi apa yang kamu takutkan? Ye Junlin menunjuk ke potret orang-orang berjubah hitam dan bertanya, kamu tidak tahu totem, tetapi apakah kamu tahu pakaian orang-orang ini dengan jubah hitam? Bab 3294, tolong jangan paksa kami. Dalam sekejap, Su Qingya dan yang lainnya tercengang. Secara khusus, ketiga Sulongri tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin mereka tidak saling mengenal? Atau lebih tepatnya, mereka tahu itu sebelumnya. Ketiga Sulongri bingung. Tidak tahu bagaimana mengatakannya sama sekali. Ditatap oleh Ye Junlin kali ini, mereka penuh dengan kekurangan. Saya juga tahu itu terungkap. Pasti tidak bisa menahannya. Ye Junlin tidak akan pernah percaya. Kecuali mereka mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Su Qingya berdiri. Ya, kami tahu siapa itu. Ketiga Sulongri menatap adik perempuan itu dengan tidak percaya. Mengakuinya secara langsung. Beraninya kamu. Tapi kami tidak bisa mengatakannya. Tolong mengerti kami dengan raja. Jika kami mengatakannya, kami tidak hanya akan mati, keluarga kami akan mati, dan bahkan rumah kami akan hancur. Katakan. Katakan dan kita akan mati. Su Qingya mulai memohon. Ketiga Sulongri juga bereaksi dan mulai memohon kepada Ye Junlin bersama-sama. Tolong jangan paksa kami untuk mengatakannya. Tolong. Kami hanya akan berlutut untukmu. Jangan paksa kami untuk mengatakannya. Tertegun. Semua orang di antara penonton terkejut. Dia memandang Su Qingya dan yang lainnya dengan tidak percaya. Apa situasinya? Bagaimana mereka begitu ketakutan? Apakah jubah hitam ini begitu menakutkan? Bagaimana Anda bisa menakuti mereka seperti ini? Anda tahu siapa itu, tetapi Anda tidak berani mengatakannya. Tidak pernah terdengar. Karena semua orang tidak tahu betapa menakutkannya kekuatan ini, mereka tidak bisa merasakannya. Jadi mereka terkejut. Seberapa takutkah mereka dengan kekuatan ini? Mereka harus berlutut di hadapan Ye Junlin agar dia tidak memaksa mereka untuk berbicara. Agak tidak bisa dimengerti. Tidak benar. Xiao Feng merasakan ada yang tidak beres. Karena indoktrinasi Gong Qianqiu, dia selalu memusuhi Su Qingya dan yang lainnya. Secara khusus, Su Qingya dan yang lainnya sangat membantu mereka. Dia selalu merasa bahwa pasti ada tujuan tertentu. Dia bahkan sedang menyelidiki. Sekarang ini membuatnya semakin curiga. Jelas Anda tahu siapa pembunuhnya. Masih bersembunyi. Gunakan metode ini untuk membuat master membiarkan mereka pergi. Pasti ada hantu di dalamnya. Ini tepat pada waktunya bagi Xiao Feng untuk menjadi sangat curiga. Kali ini, semakin dia merasa bahwa apa yang dikatakan Gong Qianqiu benar. Orang-orang ini pasti memiliki motif tersembunyi untuk menabur perselisihan. Tuan, saya khawatir mereka memiliki motif tersembunyi. Xiao Feng tidak bisa tidak mengingatkan. Tidak apa-apa. Mulut Ye Junlin terangkat, tetapi senyum muncul. Tampaknya telah mencapai titik yang sulit. Untuk menakut-nakuti orang-orang ini, itu berarti lawannya sangat kuat. Dapat dilihat bahwa beberapa orang tidak berpura-pura atau apa. Ini adalah ketakutan di tulang. Tetapi orang yang mentransplantasikan tulang akar diperkirakan lebih kuat dari kelompok orang ini, yang memerintahkan kelompok orang berjubah hitam. Menarik. Tapi aku pasti ingin mengeluarkanmu satu persatu. Oke, sangat bagus. Oke, aku tidak akan memaksamu. Ye Junlin tersenyum. Su Qingya menghela napas lega dan berkata, meskipun kami tidak akan mengucapkan kata berdampingan, Anda dapat menemukannya dengan sangat cepat. Zen Moshi tahu banyak dari mereka. Meskipun tidak ada penampilan khusus, tetapi menurut ini ciri-ciri pakaiannya, banyak orang yang tahu milik siapa mereka. Tapi kami benar-benar tidak bisa mengatakannya. Jika kami melakukannya, maka kami akan berada dalam bencana. Tentu saja,
Kami benar-benar tidak tahu pola ular piton raksasa ini menelan langit, dan diperkirakan hanya sedikit orang di kota sihir yang tahu. Mendengar ini, Ye Junlin mengangguk. Wanita ini, Su Qingya, sangat pintar, jadi dia menjaga tangannya. Ketahuilah bahwa Anda dapat mengetahuinya sesegera mungkin. Faktanya, itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia mengatakannya di tempat. Anda juga bisa mencari tahu sendiri. Tapi itu bisa membuat mereka tetap aman. Oke, aku tidak akan memaksamu. Pergi. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Ye Junlin tidak memaksa mereka lagi. Bab 3295, Xiao Feng, kamulah yang tertipu. Ini. Suruh mereka pergi. Tidak. Xiao Feng tampak cemas. Bagaimana Anda bisa membiarkan mereka pergi? Ini jelas sekelompok pembohong. Mereka jelas hantu sekarang. Saya tidak sabar untuk segera pergi. Tuan, tolong jangan. Xiao Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh mata tegas Ye Junlin. Dia hanya bisa menyerah. Sekarang dia benar-benar ingin memberitahu rahasia yang dikatakan Gong Qianqiu kepadanya, sehingga tuannya mengetahui wajah sebenarnya dari kelompok orang ini. Tapi saya takut Gong Qianqiu akan diekspos terlebih dahulu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi masih tidak membuka mulutnya. Berdampingan dengan raja, maka kita akan bertemu lagi. Terima kasih karena tidak memaksa kami. Harap berhati-hati, mereka tidak mudah. Itu bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh paviliun utara kami. Jika Anda menemukan mereka dan menanganinya dengan mereka, tolong beri perhatian terbesar. Pada dasarnya tidak mungkin untuk bertemu. Selamat tinggal oleh takdir. Setelah menjelaskan, Su Qingya dan yang lainnya akan pergi. Ye Junlin mengangguk. Dia juga tertarik untuk bisa menakut-nakuti paviliun utara menjadi kekuatan seperti itu. Anda juga harus memperhatikannya. Xiao Feng mendengus dingin di dalam hatinya, berpura-pura saja. Apakah Anda masih akan pergi dengan mudah? Apakah ini trik bermain lagi? Karena Gong Qianqiu menambahkan bahan bakar padanya sebelumnya. Jadi bagaimana Xiao Feng melihat Su Qingya dan beberapa orang sekarang tidak enak dipandang? Apa yang mereka lakukan? Ada rasa konspirasi. Apalagi sekarang hal seperti ini terjadi. Dia bahkan lebih curiga. Mereka jelas tahu siapa kelompok orang ini, tetapi Su Qingya dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Dan mereka bahkan memberikan alasannya. Yang lain pasti skeptis. Terlebih lagi, Xiao Feng, yang selalu mengincar mereka dan mencari masalah dengan mereka. Xiao Feng tidak terlihat benar. Pasti ada konspirasi. Tapi tuannya membiarkan mereka pergi, dan Xiao Feng tidak bisa menghentikannya. Oke, kalau begitu guru, saya akan mengirim mereka pergi. Anda mengurus Qinglong dan mereka. Xiao Feng menawarkan diri. Ye Junlin mengangguk. Setelah itu, Xiao Feng mengirim Su Qingya dan rombongannya keluar. Pada saat ini, dia tiba-tiba mencibir dan berkata, "Jangan pikir aku tidak tahu apa rencanamu. Bukankah itu tulang tuanku dan saudara perempuanku, dan pedang tuanku? Bukankah itu? Apa itu?" Kemarahan Yindan yang Xiao Feng menyebabkan Su Qingya dan keempatnya berbalik. Mereka mungkin tidak menyangka Xiao Feng akan mengatakan hal seperti itu. Tampaknya Xiao Feng tidak mendengarkan nasihat mereka terakhir kali. Masih dengan wanita itu. Ingat apa yang aku katakan. Dia akan menyakitimu cepat atau lambat. Bahkan tuanmu dan adik perempuanmu. Ya, dialah yang sangat menginginkan tuan dan adik perempuanmu. Orang dari pedang kuno. Kamu bisa makan makanan ringan. Kamulah yang tertipu. Kata Su Qingya. Hahaha. Xiao Feng hanya tertawa langsung. Menurutnya, bukankah ini hanya menabur perselisihan? Bahkan mengatakan bahwa mereka masih menabur perselisihan. Trik Low End ini bekerja sekali atau dua kali. Mengapa Anda masih menggunakannya? Dia jelas berbicara tentang masalah mereka. Akibatnya, mereka bisa terlibat dengan Gong Qianqiu. Ini jelas transfer kontradiksi. Gong Qianqiu tidak ada di sini.
Dia tidak menginstruksikan dirinya sendiri. Belum lagi dasar-dasar Master dan Junior Sister. Sebaliknya, mereka semua memikirkan diri mereka sendiri dan demi Master dan Junior Sister Junjun. Bisakah orang seperti itu memiliki pikiran yang buruk? Lebih-lebih lagi, Gong Qianqiu adalah keluarganya sendiri. Apakah keluarga saya akan membahayakan tuan dan saudara perempuan saya? Tidak akan. Dan dalam ingatan Qinglong 5 orang tadi, sosok Gong Qianqiu belum muncul. Sebaliknya, Su Qingya dan mereka berempat telah menemukan 5 orang Qinglong sejak dini dan menguji tulang mereka. Bukankah menilai itu mudah? Jika Gong Qianqiu benar-benar punya ide, dia akan datang untuk menguji akar dari 5 orang Qinglong. Tuan dan adik perempuan adalah segalanya nanti. Bab 3296, percaya saja pada tuanmu. Selain itu, Gong Qianqiu tidak pernah datang bersamanya untuk melihat tuan dan yang lainnya. Dia takut pengaruhnya akan buruk. Dia bahkan tidak pernah datang ke tempat ini untuk pertama kalinya. Akibatnya, Su Qingya dan keempatnya dikelilingi oleh guru hampir sepanjang waktu. Semua orang tahu hati Sima Zhao. Dalam hal kredit, Gong Qianqiu telah melakukan tidak kurang dari Anda. Orang-orang ini telah menemukan setengah dari daftar master tulang. Orang tidak meminta imbalan apapun. Guru juga memberi Anda janji. Anda punya ide lain. Tidak bisakah saya membedakan siapa yang baik dan siapa yang buruk? Dia mengerti bahwa tidak ada orang baik di Zenmoshi. Pasti ada tujuannya. Secara khusus, Su Qingya dan yang lainnya melakukan yang terbaik untuk membantu. Ini tidak berguna. Siapa yang akan percaya? Xiao Feng memandang mereka berempat dan mencibir lagi dan lagi. Apakah Anda benar-benar berpikir metode menabur perselisihan ini sangat canggih? Tingkatnya terlalu rendah. Anak-anak dapat melihatnya sekilas. Jika Anda ingin menabur perselisihan, ubah cara yang lebih baik lain kali. Jangan terlalu mencolok. Bangun. Kamu terpesona olehnya. Desak Su Qingya. Su Longri juga berkata, kamu tidak tahu. Wanita ini hidup dengan mengisap darah. Kamu akan disedot oleh orang lain. Ya, tidak ada pria yang ditargetkan oleh wanita ini yang akan berakhir dengan baik. Hehe, aku sudah bangun. Tuanku bisa membedakan antara musuh dan teman, dan aku bisa membedakannya dengan lebih jelas lagi. Tuanku dan yang lainnya, kan? Kalian bisa membuat rencana. Benar kan? Xiao Feng mencibir. Sebuah tampilan yang melihat melalui mereka. Terutama Gong Qianqiu yang menanamkan ide-idenya dan memiliki praduga. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Su Qingya dan yang lainnya mengingatkan mereka, dalam pandangannya, mereka semua menabur perselisihan dan konspirasi. Beberapa orang menatap Xiao Feng tanpa daya. Tidak ada obatnya. Sakit parah. Benar-benar terpesona oleh wanita itu. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka sekarang terlibat dalam pusaran air yang begitu besar. Sejalan dengan prinsip one lasting, mereka tidak akan peduli. Oke, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Su Qingya dan kelompoknya hendak pergi. Tunggu, apakah aku membiarkanmu pergi? Xiao Feng berkata dengan dingin. Mereka berempat menatap Xiao Feng. Tuanmu membiarkan kami pergi. Mengapa? Kamu ingin menghentikan kami. Hanya kamu. Dalam hal kekuatan, Xiao Feng tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Xiao Feng mencibir. Apakah kamu takut? Mengapa kamu tidak berani memberitahu kami identitas pria berjubah hitam itu? Jika kamu memberitahu kamu, kita semua akan mati. Dan paviliun utara kita juga akan dihancurkan. Su kata Qingya. Hahaha, siapa yang akan percaya omong kosong semacam ini? Paviliun utara Anda adalah faksi utama dari divisi iblis penekan. Saya tidak percaya itu dapat dengan mudah menghancurkan Anda. Anda membuat kebohongan dan membuat yang masuk akal, kan? Xiao Feng menggelengkan kepalanya, dengan tegas tidak percaya. Dia mengenal penyihir kota dengan sangat baik. Tidak banyak faksi yang bisa menghancurkan paviliun utara, kan? Apalagi untuk menakut-nakuti mereka seperti ini.
apalagi. Su Qingya mendengus dingin. Tidak apa-apa bagi tuanmu untuk mempercayainya. Tidak masalah jika kamu tidak mempercayainya. Xiao Feng tersenyum langsung. Saya benar-benar berpikir tuanku akan mempercayaimu. Dia benar-benar ingin melihat apa rencanamu selanjutnya. Su Qingya dan yang lainnya benar-benar tidak berdaya. Sejauh mana Xiao Feng dikendalikan oleh Gong Qianqiu lebih serius dari yang mereka kira. Mereka tidak berdebat lagi. Tidak ada gunanya sama sekali. Untuk membuktikan ketidakbersalahanmu, beritahu aku identitas pria berjubah hitam, dan aku akan mempercayaimu. Mata Xiao Feng menyapu wajah semua orang. Mengapa kami memberitahumu? Apa hubungannya dengan kami? Balas Su Qingya. Ada senyum lucu di sudut mulut Xiao Feng. Dia tersenyum dan berkata, bukannya kamu tidak ingin memberitahu kami. Itu karena kamu memiliki hantu di hatimu. Ada trik. Tidak berani memberitahu kami bahwa identitas pria berjubah hitam itu menurut saya tidak sama sekali. Apakah Anda terkait? Bab 3297. Hadapi hal paling menakutkan di hatimu. Pulang akar dari 5 orang Qinglong digali oleh orang-orang di paviliun utaramu, kan? Jubah hitam adalah paviliun utaramu. Jadi semuanya masuk akal. Karena mereka telah menguji tulang mereka. Bukankah langkahmu untuk tulang mereka berlima? Ini. Su Qingya tercengang sejenak. Mereka benar-benar tidak bisa mengetahui hal ini. Itu memang muncul dalam ingatan 5 Qinglong. Tapi bukan itu yang digunakan Xiao Feng untuk menyerang. Dan apakah kamu sudah menguji tulang tuan dan saudara perempuanku? Hanya kamu satu-satunya yang mengetahui tulang mereka berdua. Xiao Feng melanjutkan. Su Qingya dan yang lainnya tidak berdaya untuk membantah ini. Kali ini memang. Dan para ahli tulang itu mungkin telah dibunuh olehmu. Kamu menghancurkan semua bukti. Tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kita masih memiliki cara untuk memulihkan ingatan mereka, kan? Xiao Feng tercengang ketika melihat beberapa orang. Semakin Anda mengatakannya, semakin kuat itu. Kamu adalah pembunuhnya. Jangan sembunyikan. Aku telah melihat melalui kalian semua. Xiao Feng mencibir. Kamu mencari kematian. Su Longri kesal dan akan memulai. Pada saat kritis, suara Ye Junlin datang. Xiao Feng, biarkan para tamu pergi. Xiao Feng menghela nafas tak berdaya dan hanya bisa membiarkan mereka pergi. Tapi tunggu dulu, aku akan menyelidikimu selanjutnya. Aku akan mengungkap konspirasimu. Aku akan tahu triknya, dan kamu akan dihukum. Aku punya banyak bukti dan petunjuk sekarang, dan aku akan segera tahu apakah pola ular sanca besar yang menelan langit ada hubungannya dengan paviliun utaramu. Biarkan aku mencari tahu, kamu akan sengsara. Xiao Feng memperingatkan. Su Qingya dan yang lainnya sangat tidak berdaya. Hei, kamu telah mencapai titik ketidakpahaman. Buka matamu. Saya harap Raja tidak akan terpengaruh oleh kata berdampingan. Mari kita bongkar wanita ini sesegera mungkin. Ketika mereka menyebut Gong Qianqiu, Xiao Feng seluruh orang sedang terburu-buru. Mereka takut kelompok orang ini akan melapor kepada Ye Junlin dan memberitahunya Gong Qianqiu. Ini sama sekali tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Xiao Feng memperingatkan dengan sedikit panik. Dan jika kamu berani memberitahunya kepada tuanku dan memfitnahnya di depan tuanku atau orang lain, aku akan membunuhmu. Dia ketakutan. Su Qingya dan beberapa orang bisa melihatnya. Mereka hanya tersenyum menghina. Itu bukan urusan kami. Kami terlalu malas untuk peduli. Kuharap kamu dibunuh oleh wanita itu sekarang. Keren. Tunggu. Akan ada hari ketika kamu menangis. Beberapa orang dia meninggalkan dengan beberapa kata-kata kasar. Ini membuat Xiao Feng sangat marah. Kelompok orang ini masih memfitnah Gong Qianqiu. Bagaimana dia tidak marah? Oke, kalau begitu mari kita tunggu. Mengapa kita tidak diam dan melihat apa yang dikatakan waktu? Xiao Feng ingin menunjukkan kepada mereka waktu, dan dia dan Gong Qianqiu pasti akan bertahan selamanya. Kebenaran mereka akan mengalahkan semua fitnah. Gong Qianqiu harus tahan uji apapun. Setelah dia memiliki keraguan di hatinya sebelumnya,
kali ini dia sangat percaya padanya. Kekanak-kanakan. Meskipun Sukinya dan yang lainnya pergi, suara mereka masih terdengar dari kejauhan. Ini membuat Xiao Feng semakin marah. Tapi dia bergegas kembali. Mari kita lihat bagaimana kinerja King Long Five. Penampilan dan karakteristik si pembunuh semuanya keluar. 5 King Long juga mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tapi mereka masih bertahan. Hadapi rasa sakitnya. Dalam menghadapi hal-hal yang paling menakutkan di hati Anda, perlakukan itu sebagai hal yang paling biasa. Ketika saya melihat mimpi buruk ini lagi di masa depan, saya akan tertawa acuh tak acuh. Mereka berhasil dalam hal ini. Berhasil membasmi mimpi buruk di hatiku. Tapi rasa sakit yang mereka alami barusan ada di mata semua orang. Tersiksa bagi mereka. Ini bagus untuk lain kali. Bagus untuk pulih perlahan. Kamu telah selamat dari iblis dalam yang paling sulit. Bab 3298. Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Adapun aku akan membalas dendam untuk si pembunuh. Kalian pulih dengan baik. Ye Junlin masih dalam suasana hati yang baik. Setan-setan batin mereka dimusnahkan, dan petunjuk-petunjuk kepada si pembunuh muncul lagi. Tapi langkah selanjutnya adalah bagaimana menemukan pembunuhnya. Awalnya, dia ingin secara langsung memperingatkan seluruh departemen sihir kota, menunjukkan bukti-bukti ini, dan membiarkan mereka menyerahkannya. Dengan cara ini, bahkan jika tidak ada yang menyerahkannya, masih mungkin untuk mengetahui siapa pembunuh ini. Namun, Sukinya dan beberapa orang bereaksi tidak normal. Ketakutan mereka, kegelisahan mereka. Ye Junlin bisa merasakannya. Tidak mudah menjelaskan bahwa pembunuh itu tidak mudah. Dan dilihat dari berbagai bukti penghancuran pihak lain tidak ingin mengeksposnya untuk saat ini. Jadi, apa yang Ye Junlin cari dengan sangat meriah? Sebaliknya itu tidak berhasil. Ini akan mengejutkan ular. Apalagi jika pola ular sanca yang menelan langit terekspos, pihak lain mungkin mengambil beberapa tindakan untuk menghilangkan petunjuk penting ini. Karena itu, Ye Junlin tidak boleh bertindak dalam publisitas. Apa yang harus dia pikirkan? Benar. Sukinya dari Paviliun Utara adalah yang terbaik. Tapi aku bisa pergi ke leluhurmu, 3 orang suci dari Paviliun Utara. Ketiga orang tua ini seharusnya tahu semua yang mereka ketahui, kan? Ye Junlin diam-diam mengambil keputusan. Bagaimanapun, tugas semua orang selanjutnya adalah menemukan si pembunuh. Xiao Feng juga pergi untuk menemukannya. Yang lain mungkin berlarian seperti lalat tanpa kepala. Tapi arahnya sangat jelas, mencari Gong Qianqiu. Dia berpengetahuan luas dan tahu banyak hal. Dia sekarang ingin tahu apakah pola ular sanca besar yang menelan langit ada hubungannya dengan Paviliun Utara. Mereka sangat terburu-buru untuk pergi, dan dia merasa bahwa penunjukan itu ada hubungannya dengan masalah ini. Mungkin dia berlari kembali untuk menghancurkan bukti. Setelah meninggalkan base camp, Xiao Feng yang tertekan pergi ke Gong Qianqiu. Hanya saja Gong Qianqiu saat ini sedang sibuk mempelajari latihan yang dibuat oleh Junjun sendiri. Ditutup langsung. Jadi ketika Xiao Feng datang untuk mencarinya, Gong Qianqiu tidak ada di sana. Orang tidak bisa berhubungan sama sekali. Di mana orangnya? Kenapa saya tidak bisa menghubungi? Ini adalah pertama kalinya situasi ini terjadi. Wajah Xiao Feng berubah. Mungkinkah? Dia segera menepuk kepalanya begitu dia memiliki tanda-tanda keraguan. Beraninya kamu meragukan Qianqiu? Apakah kamu masih manusia? Xiao Feng mulai memarahi dirinya sendiri. Di masa lalu, tindakan Xiao Feng, serta gerakan Sukinya dan yang lainnya, jelas berada dalam kendali Gong Qianqiu. Misalnya, sebelum Xiao Feng datang, Gong Qianqiu mengetahuinya. Dia membuat pengaturan sebelumnya untuk mempersiapkan ini. Tapi sekarang dia kecanduan berkultivasi latihan buatan Junjun, berpikir tentang berlatih dengan cepat untuk mencapai tingkat tertinggi. Di mana lagi Anda akan peduli tentang hal-hal lain? Sedemikian rupa sehingga dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Itu dia. Xiao Feng menunggu tanpa keluhan.
Tunggu dan tunggu. 1 hari penuh telah berlalu. Pasti ada yang salah dengannya. Xiao Feng menemukan alasan untuk Gong Qianqiu sendiri, tetapi dia tidak akan pernah meragukannya. Tepat ketika Xiao Feng hendak pergi, Gong Qianqiu datang dengan tergesa-gesa. Ini membuat mata Xiao Feng menyala dengan ganas. Hampir menangis. Dia akhirnya menunggu. Katakan saja sesuatu terjadi. Gong Qianqiu dengan cepat menjelaskan kepada Xiao Feng bahwa dia pergi ke paviliun barat dan tidak kembali tepat waktu. Dia juga meminta maaf kepada Xiao Feng. Xiao Feng meraih tangannya dan berkata dengan penuh semangat, "Tidak, jangan minta maaf padaku. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Jika salah satu dari kita membuat kesalahan, orang itu pasti aku." Xiao Feng dikendalikan sejauh ini. Dalam hatinya, Gong Qianqiu tidak mungkin salah. Oke, saya juga percaya bahwa Anda tidak akan membuat kesalahan, dan Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Lain kali ini terjadi, saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Sesuatu yang mendesak, kan? Gong Qianqiu bertanya. Ya, saya di sini untuk memberitahu saya bahwa tuan saya telah menemukan pembunuh yang melukai 5 orang Qinglong. Gong Qianqiu terkejut ketika kata-kata ini keluar. Menemukannya begitu cepat. Bab 3299. Apakah ada cara seperti itu? Itu tidak benar. Selusin Master Tulang semuanya dibungkam. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Bagaimana pembunuhnya bisa ditemukan? Tidak ada petunjuk lain. Sebenarnya, dia sangat ingin membantu Ye Junlin menemukan pembunuhnya yang lebih baik untuknya. Hanya saja benar-benar tidak ada petunjuk sama sekali. Menemukannya begitu cepat sekarang membuatnya sedikit tidak percaya. Berapa kecepatan ini harus? Xiao Feng segera memperkenalkan metode mereka, dan Gong Qianqiu menghabiskan banyak waktu sesegera mungkin untuk memahami segala sesuatu di dunia sekuler. Tapi ini tidak pernah terdengar. Dia kagum. Bisakah kamu mengungkapkan ingatan orang? Bagaimana itu bisa terjadi? Xiao Feng dengan cepat menjelaskannya, dan juga mengatakan segalanya tentang siapa yang pernah mengunjungi penyihir kota. Bahkan siapa mereka pergi ke paviliun barat, mereka semua mengatakan satu persatu. Sekarang Gong Qianqiu mempercayainya. Rasanya luar biasa. Apakah ada cara seperti itu di dunia sekuler? Itu keluar langsung. Tidak hanya. Ketika Xiao Feng pergi, dia mengambil banyak potret. Ada foto tertentu, serta sketsa yang digambar oleh profiler dan pelukis. Tunjukkan semuanya pada Gong Qianqiu. Tampilan serba jelas dari penampilan si pembunuh. Secara khusus, setiap detail pria berjubah hitam ditampilkan. Tapi kebanyakan itu pakaian mereka. Ini. Ketika Gong Qianqiu melihat potret orang-orang berjubah hitam, dia langsung melebarkan matanya dan gemetar. Ada apa? Xiao Feng melihat kelainan itu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mungkinkah saya salah menyalahkan orang-orang di paviliun utara? Apakah yang mereka katakan benar? Apakah orang-orang berjubah hitam benar-benar menakutkan hingga ekstrim? Gong Qianqiu secara alami mengenalinya. Bahkan Su Qingya dan yang lainnya bisa tahu, kenapa dia tidak tahu. Dengan kata lain, orang-orang berjubah hitam ini, Zhen Moxi mengenal banyak orang. Gong Qianqiu terkejut bahwa itu adalah mereka. Tidak heran. Tidak ada yang berani bertindak begitu cepat kecuali mereka. Jika itu kata-kata mereka, para master tulang itu bisa mengerti bahwa mereka dibunuh. Namun, di depan Xiao Feng, Gong Qianqiu masih berpura-pura tidak mengenalnya dengan baik. Di mana kamu melihat jubah hitam ini? Aku tidak bisa mengingatnya untuk sementara waktu. Gong Qianqiu bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Feng segera memberitahu tentang Su Qingya dan yang lainnya. Aku punya pertanyaan sekarang. Apakah kelompok orang ini benar-benar menakutkan? Bisakah mereka benar-benar menakuti orang sampai tingkat seperti itu? Tanya Xiao Feng. Dia masih merasa bahwa Su Qingya adalah hantu. Gong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Itu jelas bukan masalahnya. Bagaimana mungkin untuk menghancurkan paviliun utara?
Seberapa kuat Paviliun Utara? Saya tidak dapat memikirkan seseorang untuk menghancurkannya. Divisi Iblis menghancurkan Paviliun Utara dengan menyebut nama mereka. Omong kosong. Kali ini Xiao Feng menjadi lebih bertekad, dan Su Qingya dan yang lainnya hanya berbicara omong kosong. Benar-benar mustahil. Aku benar-benar tidak yakin tentang identitas pria berjubah hitam ini. Aku harus kembali ke Paviliun Barat untuk bertanya kepada para master. Aku akan memberimu jawaban ketika aku yakin. Gong Qianqiu ingin memberitahu Xiao Feng secara langsung, jadi pujian itu miliknya. Tapi dia juga takut dengan kekuatan ini. Betul sekali. Kekuatan ini persis seperti yang dikatakan Su Qingya, dan itu benar-benar menakutkan hingga ekstrim. Tidak ada yang berani menyebutkan nama mereka. Siapapun yang menyebutkannya akan mati. Dan semua orang akan mati. Bahkan seluruh Paviliun Barat akan menderita. Ini serius. Dia juga mengerti bahwa orang-orang seperti 3 orang suci dari Paviliun Utara mungkin tidak dapat menghentikannya. Dia harus terlebih dahulu memastikan bahwa kekuatan ini tidak mengetahui hubungannya dengan Xiao Feng. Dan setelah memberitahu Xiao Feng, akankah diketahui bahwa itu adalah dia? Dia harus menyeimbangkan. Satu lagi adalah sisi Xiao Feng, dan dia tidak bisa langsung mengatakannya. Oke. Xiao Feng mengangguk. Tapi jubah hitam ini bukan dalang. Mereka melayani satu orang. Kata Xiao Feng. Ah, ada orang lain. Bab 3300. Aku akan selalu percaya padamu. Ini membuat Gong Qianqiu tercengang. Apakah ada orang di balik kelompok kekuatan ini? Ini terlalu luar biasa. Potret dalang ada di sini. Hanya bagian belakang. Tidak ada bagian depan. Xiao Feng buru-buru mengeluarkan gambar bagian belakang. Mata Gong Qianqiu juga langsung tertarik dengan tampilan belakang ini. Bagian belakang tidak ada yang istimewa. Hanya pola ular piton raksasa yang menelan langit di punggungnya yang membuat Gong Qianqiu tercengang. Sepertinya aku pernah melihatnya di mana saja. Kali ini dia benar-benar tidak mengenalnya. Tapi itu sangat akrab. Dia benar-benar sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat, tetapi dia tidak bisa mengingatnya. Tapi dia yakin dia belum pernah melihat pola ini sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah berurusan dengan ketiga agama di divisi Zenmo. Yang belum pernah dia lihat. Peluang untuk melihat pola ini juga besar. Seperti Su Qingya, mereka tidak mengetahuinya sama sekali, tetapi dia sangat akrab dengannya. Pola ini agak akrab. Dan saya akan bertanya kepada tuannya juga. Kata Gong Qianqiu. Ini membuat Xiao Feng tersenyum. Tahu itu. Orang yang sama dari Departemen Sihir Kota. Jawabannya sangat berbeda. Su Qingya dan yang lainnya tidak ingin mengatakannya. Atau mereka tidak tahu. Lihat itu. Keluarga Gong Qianqiu tidak akan menolak secara langsung. Dan mereka sedikit akrab. Dan mereka harus meminta konfirmasi kepada tuannya. Oke, orang-orang di Paviliun Utara masih mencoba menabur perselisihan. Aku khawatir mereka akan memberitahu tuannya untuk memfitnahmu. Kamu telah meninggalkan kesan buruk bahkan sebelum kamu bertemu tuannya. Xiao Feng berkata dengan marah. Gong Qianqiu juga memikirkan kemungkinan ini. Rencanakan untuk diri Anda sendiri. Kemudian beberapa orang berikutnya harus dihilangkan. Baru saja, daftar master tulang telah selesai. Kemudian dia akan mulai dengan Su Qingya dan beberapa lainnya. Semua akar Ye Junlin dan Junjun digali dari mulut mereka. Saya pikir mereka pasti memiliki tujuan. Untuk pedang tuanku. Untuk tulang tuanku dan saudara perempuanku. Xiao Feng masih berbicara tentang masalah Su Qingya. Setelah mendengar ini, mata Gong Qianqiu berbinar. Ini semua yang dia inginkan. Termasuk pedang itu. Jika Anda mendapatkan akar Junjun atau Ye Junlin, dan kemudian mengandalkan Junjun untuk membuat latihan dan pedangnya sendiri, maka dia benar-benar bisa menjadi tak terkalahkan di dunia. Harus pelan-pelan. Jika Anda bertindak gegabah sendiri, Anda tidak bisa. Bagaimanapun, Ye Junlin terlalu kuat. Pertama, Anda harus menemukan seseorang yang dapat menahan Ye Junlin.
Kelompok kekuatan yang baru saja menggali akar dari 5 orang Qinglong ini sangat menakutkan dan kuat. Belum lagi mereka memiliki dalang di balik ular sanca raksasa yang menelan langit, dan perlu menjadi lebih kuat. Mereka pasti bisa menahan Ye Junlin. Pada saat itu, Anda dapat melakukannya sendiri. Tulang akar Junjun dan pedang kuno Ye Junlin akan menjadi miliknya. Jadi dia harus merencanakan dengan hati-hati. Yang terbaik adalah membiarkan Ye Junlin dan musuh-musuhnya bertemu terlebih dahulu. Pedang Senjie mudah ditangani. Lalu ikuti Xiao Feng ke base camp mereka untuk mencuri pedang, dan kemudian menyalahkan orang lain. Kesulitannya terletak pada fondasi raja. Terlalu sulit untuk mentransplantasikan tulang akar. Bahkan sekarang orang bahkan tidak tahu siapa mereka. Dia langsung sibuk. Saat sibuk berlatih latihan Junjun, dia harus melakukan hal lain. Selanjutnya, dia akan mengaktifkan bidak catur di bawah kendalinya, dan akan menyerang Su Qingya dan beberapa lainnya. Pada saat yang sama, kita harus kembali ke Paviliun Barat untuk mengkonfirmasi sesegera mungkin apa yang diwakili oleh pola ular piton yang menelan langit. Ketika saatnya tiba, identitas pria berjubah hitam akan terungkap, dan kesalahan akan ditempatkan pada orang lain. Sehingga pasukan pria berjubah hitam akan berpikir bahwa itu adalah orang lain. Dengan begitu dia tidak akan terlibat. Dia harus mengaturnya dengan hati-hati. Tidak bisa berhubungan dengan diriku sendiri. Sebelum pergi, dia juga berkata kepada Xiao Feng dengan sayang, "Kali ini salahku, bukan lain kali. Aku akan memberitahumu sebelumnya jika terjadi sesuatu." "Oke, aku mengerti. Jika kamu sibuk, jangan khawatir. Tentang itu, aku akan selalu percaya padamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun memfitnahmu." Xiao Feng secara alami mengerti. Bersambung.